Ya pemirsa, eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang meluas dinilai akan berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Ya bahkan perang baru antara Iran dan Israel berpotensi memanaskan kembali harga minyak mentah dunia hingga tembus $100 Amerika per barelnya. Kekhawatiran masyarakat internasional terhadap konflik geopolitik yang selama ini terjadi antara Palestina dan Israel yang berpotensi meluas menjadi kenyataan. Hal ini dipicu dengan serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu yang telah menewaskan sejumlah perwira tinggi militer Iran. Tidak tinggal diam, Iran melakukan serangan balasan dengan menembakkan ratusan drone dan rudal jelajah ke wilayah Israel. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah ini pun dikhawatirkan akan berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Harga minyak dunia yang sensitif terhadap isu perang dinilai juga akan kembali memanas dan bahkan berpotensi menembus $100 Amerika per barel. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia tersebut. Salah satunya dengan berupaya mempertahankan harga jual BBM di masyarakat tidak naik, setidaknya sampai bulan Juni 2024. Kementerian ESDM juga menjamin persediaan BBM nasional masih aman. Meski demikian, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah, di mana setiap kenaikan harga minyak per $1 Amerika, maka subsidi dan kompensasi untuk BBM bisa naik sekitar 3,5 hingga 4 triliun rupiah. Sementara itu, memanasnya kondisi geopolitik global juga dikhawatirkan akan menekan laju inflasi di dalam negeri, seiring dengan kenaikan harga barang impor yang terimbas gangguan pada sektor logistik nasional. Kemudian nilai tukar rupiah berpotensi mengganggu proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menakar dampak perang Iran Israel bagi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual. Beliau adalah Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, salam sehat Pak David. Ya, sehat selalu. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai kondisi yang semakin menghangat di kawasan Timur Tengah begitu. Review Anda bagaimana? Apakah potensinya benar-benar ini akan meningkatkan ataupun mengancam paling tidak stabilitas ekonomi dunia, proses pemulihan yang tengah berlangsung termasuk di Indonesia ini Pak David? Sebelum ada eskalasi ya atau ketegangan di Timur Tengah akhir-akhir ini, sebenarnya juga pasar melihat ada perubahan yang cukup fundamental ya dari sisi kemungkinan kebijakan suku bunga Fed ke depan. Kalau sebelumnya kan pasar tuh memperkirakan pertengahan tahun ini suku bunga Fed itu akan turun. Ya. Tapi ini kelihatannya bergeser dari bulan Mei, Juni, Juli, sekarang malah bergeser ke September. Tapi perkiraan saya kalau misalnya pun memanas ini geopolitik di Timur Tengah, kemungkinan bisa geser lagi ke tahun depan ya, penurunan suku bunga Fed-nya. Dan ini diperparah lagi dengan kondisi terakhir ini ya, akhir minggu lalu kita lihat ada serangan Iran ke Israel dan kita lihat banyak mata uang termasuk juga harga minyak sedikit meningkat ya. Karena memang sebelumnya pasar itu sudah berekspektasi ya, memprice in kemungkinan ketegangannya memuncak pasca serangan Israel terhadap konsulat di Damaskus. Memang sudah dalam ekspektasi sehingga pasar sudah bergerak duluan. Yang belum diekspektasi pasar sekarang adalah bagaimana reaksi Israel. Dan serangannya semacam apa, apakah akan dilakukan serangan balik ke Iran dan skalanya seberapa besar. Ini yang belum diekspektasi dan apalagi reaksi Iran. Karena kalau Iran ini mungkin skenario terburuk kalau yang terjadi adalah blokade di Selat Hormuz. Kita tahu Selat Hormuz ini lalu lintas sekitaran 70% minyak global ya, karena 30-40% itu via kapal, sisanya lewat pipeline, lewat pipa ya, dan jadi ini sangat vital ya, choke point kita sebut di Selat Hormuz ini. Jadi itu yang paling khawatir, yang bisa memicu kenaikan harga minyak yang signifikan tentunya Mas Pras. Baik, lantas sejauh mana sih kalau misalnya dampak eskalasi dari geopolitik Timur Tengah ini terhadap proses pemulihan ekonomi dunia, di mana kan lagi
siap-siap berlomba-lomba untuk meningkatkan lagi kapasitas ekonomi masing-masing seperti Iya. Amerika Serikat, Eropa dan lain-lain begitu. Yang terdampak masih ada Ukraina dengan Rusia, kemarin juga Palestina juga dengan Israel begitu ya kan, yang memberikan banyak tensi akhirnya terhadap perekonomian global ini. Ya, surprisingly Mas Pras, memang ekonomi global ini di kuartal 1 relatif baik ya. Jadi Oke. Amerika pertumbuhannya masih sesuai ekspektasi. Iya, iya. China bahkan mengumumkan kemarin bisa tumbuh 5,3% di kuartal Hmm. 1. Ini di luar dugaan pasar juga. Iya, iya. Retail sales tadi kemarin juga diumumkan di Amerika ini melebihi ekspektasi ya. Jadi inflasi maupun inflasi juga masih kuat di Amerika ya, 3,5%, sudah 3 bulan berturut-turut nih Pak Mas Pras. Oke. Inflasi di Amerika itu lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Jadi artinya memang masih cukup strong di awal tahun. Iya. Nah, itu kenapa Fed-nya masih akan menunda. Tapi dengan ada pergolakan geopolitik ini, ya kemungkinan bisa saja ada perubahan, tergantung ya ini bagaimana nih dinamikanya nih, apakah ada serangan balasan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya skenario yang terburuk yang terjadi, Iya. ya pasti akan ada dampak ke harga minyak dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi pertumbuhan global juga, Mas Pras. Betul, kalau kita cermati tren dari kenaikan harga minyak mentah dunia untuk yang West Texas Intermediate begitu maupun yang lainnya begitu Brent, Anda melihat kan juga kecenderungannya naik nih. Kemarin pasca juga peningkatan tensi geopolitik begitu di kawasan Timur Tengah begitu, dan belakangan ini sudah di atas $90 Amerika per barrel begitu. Anda melihat bagaimana untuk ke depan harga minyak dunia ini potensi tembus ke 100 ini sudah banyak yang memprediksikan dengan adanya kenaikan tensi di Timur Tengah ini, Pak David? Ya memang supply demand globalnya itu relatif ketat ya. Hmm. Jadi posisi antara global demand sama global supply kurang lebih itu hanya sekitaran 2 juta barrel lah selisihnya. Jadi kalau ada persoalan di sisi supply ini langsung bisa mempengaruhi harga. Oke. Tapi sejauh ini memang harga minyak pasca serangan kemarin mulai stabilisasi. Jadi tidak ada lonjakan lagi. Tapi yang saya Oke. perhatikan justru biasanya setelah kenaikan harga minyak itu bisa diikuti dengan kenaikan harga komoditas yang lain. Dan ini kita sudah lihat 2 hari terakhir ini juga harga batu bara mulai melonjak ya. Apalagi ada berita Oke. kemarin katanya China mulai mengaktifkan kembali pembangkit-pembangkit listrik mereka yang berbahan batu bara ya. Karena mereka juga antisipasi semester 2 khawatirnya seperti kejadian tahun 2021 kan pernah terjadi pemadaman listrik ya. Jadi mereka juga antisipasi mengingat juga sekarang ada masalah geopolitik juga di Timur Tengah. Jadi saya pikir kalau sejauh ini untuk Indonesia kita yang khawatir itu biasanya risiko di sisi minyaknya. Oke. Tapi dari sisi harga komoditas yang lain biasanya akan mengikut tadi ya. Jadi on balance sebenarnya risikonya sebenarnya balance ya dari sisi Indonesia. Sehingga kalau saya melihat mungkin yang harus diwaspadai dari sisi risiko fiskalnya ya. Memang kita harus antisipasi, Mas Pras. Baik, tapi kan Indonesia saat ini sudah menjadi net importer sendiri untuk Minyak ya, minyak. betul. Nah, ini Anda melihat bagaimana potensinya? Karena kan kita tahu meskipun tadi sudah disampaikan di paket pengantar begitu bahwa pemerintah masih mencoba menahannya sampai dengan pertengahan tahun ini begitu. Tapi kan seberapa kuat dan seberapa lama sih kalau misalnya pergerakan harga sudah tembus ke $100 Amerika per barrel, ini cukup sensitif tidak sih terkait dengan dana subsidi yang harus kita Betul. gelontorkan begitu? Ya, hitung-hitungan kami setiap Ya. ada pelemahan rupiah, misalnya Rp500, terus juga ada kenaikan harga minyak $10 misalnya, itu dampaknya ya menambah sekitaran lebih dari 100 triliun ya untuk tambahan kompensasi atau subsidi. Yes. Tapi yang jelas sekarang relatif stabil, tapi kita harus antisipasi tadi skenario terburuk tadi ya. Baik. Dan untuk sisi rupiahnya juga kita lihat sudah ada beberapa antisipasi, dan cadangan devisa kita juga sebenarnya posisi sekarang relatif lebih kuat dibandingkan waktu masa pandemi. Jadi waktu masa pandemi itu sempat $130 miliar, ini kita masih sekitaran 140. Tapi tetap harus antisipatif tentunya ya, karena kita tidak tahu nanti bagaimana reaksi dari investor, dari market, dan juga tadi masih sangat dinamis tadi yang kondisi geopolitik di Timur Tengahnya, Mas Pras. Ya, Anda katakan tadi ada risiko fiskal juga yang harus dicermati oleh pemerintah. Dan ini seperti apa begitu risiko fiskal yang kemungkinan bisa terjadi? Meskipun tadi Anda lihat ada titik keseimbangan dengan potensi kenaikan harga komoditas ekspor kita begitu. Ya, ini tentunya yang membuat saya yakin sebenarnya dalam kondisi yang
penuh ketidakpastian ini ya kita harus antisipatif, harus tetap prudent ya dibandingkan kebijakan fiskal yang agresif ya kita perlu buffer mungkin ya. Karena memang tadi dari sisi kurs maupun dari sisi harga minyak terutama ini kita belum pasti ya. Tapi memang kemungkinan terburuk ya bisa saja kita harus perlu lagi menaikkan harga BBM seperti pernah kita lakukan tahun 2022 ya. Dan memang dana kompensasinya ini kemungkinan ya akan tambah membengkak, akan membahayakan juga ya APBN kalau terlalu besar ya. Karena nanti efeknya pukulan berikutnya akan muncul di suku bunga karena tentunya yield SBN kita bisa tambah meningkat ya kalau misalnya tadi APBN kita atau harga minyak ini masih kita tahan. Jadi memang perlu ada hitung-hitungan tentunya bagaimana supaya bisa mengkompensasi atau mengantisipasi tadi kemungkinan skenario terburuk tadi. Menurut Anda cukup siap tidak sih Indonesia begitu apabila memang ada potensi pemerintah menaikkan BBM, belum lagi ditambahkan dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, eskalasi global yang semakin meningkat itu kan berpengaruh terhadap biaya logistik internasional juga semakin tinggi. Sementara kan kita tahu kebutuhan bahan baku kita juga masih banyak yang dari luar negeri. Tahan dulu jawabannya. Pak David, kita akan jeda sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, Kementerian Perindustrian angkat bicara terkait dengan ketegangan antara Israel dan Iran yang membuat turunnya nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, pemerintah akan menerapkan sejumlah langkah mitigasi untuk melindungi industri di tanah air. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara terkait ketegangan antara Iran dan Israel yang membuat nilai tukar rupiah menjadi melemah. Agus menilai ketegangan ini berdampak pada industri khususnya yang melakukan impor bahan baku atau bahan baku penolong sehingga membuat tingginya angka produksi khususnya biaya logistik. Untuk itu pemerintah tengah menganalisis dan mencermati kondisi konflik geopolitik tersebut agar dapat mengambil langkah tepat. Salah satunya dengan kerjasama currency swap dengan berbagai negara pemasok bahan baku atau penolong industri seperti yang dilakukan antara mata uang Cina dengan rupiah. Melalui kerjasama ini dipandang mampu melindungi industri sehingga harga bahan fakuntifak terpengaruh dari gejolak nilai kurs dolar mengingat pelemahan rupiah terhadap dolar membuat biaya produksi meningkat. Rupiahnya melemah, dia akan membawa dampak terhadap impor bahan baku yang masih belum tersedia di Indonesia, bahan penolong, dan itu pasti akan mempengaruhi dari cost of production. Belum lagi kalau kita bicara mengenai non-production cost, ya, logistik dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi ketika rupiah lemah. Agus menambahkan selain biaya produksi tinggi, konflik geopolitik global tersebut juga akan mengganggu pasar ekspor Indonesia, terutama terkait dengan kenaikan biaya logistik internasional. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Pak David, tadi sudah disampaikan begitu upaya dari pemerintah, Kementerian SDM yang mencoba menahan kenaikan harga BBM, kemudian dari Kementerian Perindustrian untuk menjaga industri dengan adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah dengan currency swap dan juga beberapa langkah strategis lainnya. Anda melihat bagaimana dengan proses kondisi yang ada tadi, kemudian tantangan politik dari kondisi geopolitik global begitu, akankah benar-benar menekan ekonomi Indonesia secara keseluruhan nantinya? Memang perlu contingency plan ya, Mas Pras ya. Jadi antisipasi kita lakukan di kebijakan sektor perdagangan, kebijakan investasi, juga tadi ya kondisi moneter juga kita harus tetap jaga sembari juga menjaga kebijakan fiskal yang tetap prudent juga. Namun di sisi lain seperti saya sampaikan harusnya sih pertumbuhan kita tidak banyak terganggu ya. Di episode kenaikan harga minyak itu biasanya memang walaupun ada lagging itu ada juga kenaikan harga komoditas yang lain. Jadi kita beberapa kali mengalami bonansa itu sebenarnya di periode ketika harga komoditas sedang meningkat.
Tinggal kita tadi memanage risiko terutama kurs tadi ya. Ya. Jadi bagaimana meyakinkan investor supaya aliran modal portofolio ya yang harus masih kita perlukan karena kita kemungkinan tahun ini sedikit mungkin bisa saja masuk ke defisit transaksi berjalan kita. Oke. Walaupun tidak separah dulu, pernah transaksi berjalan kita tuh biasanya kalau sudah lewat dari 3% PIB itu biasanya investor mulai khawatir. Nah tapi sekarang sebenarnya transaksi berjalan kita cukup solid ya, sehingga seharusnya dari sisi neraca modal kita masih cukup baik begitu Mas Pras. Jadi saya melihat bagaimana kita mengamankan confidence dari investor itu satu, yang kedua bagaimana memitigasi pengaruhnya ke risiko fiskal tadi ya. Terus juga yang terakhir tadi ya, bagaimana kita menjaga harga supaya tetap stabil ya. Walaupun ada kemungkinan kenaikan harga BBM, ya sebaiknya kenaikan harga BBM-nya juga tidak terlalu drastis ya. Jadi memang kita harapkan dengan tahun ini juga pemerintah kan sudah melakukan front loading sebenarnya untuk penerbitan SBN, ini juga menambah spare atau buffer juga buat fiskal kita ke depan Mas Pras. Iya, tapi kan kalau kita melihat ada potensi kenaikan BBM meskipun nanti akan coba ditahan sampai dengan pertengahan tahun ya paling tidak. Kemudian bagaimana dengan potensi kenaikan harga bahan baku industri yang tadi dikhawatirkan oleh Kementerian Perindustrian begitu kan, mau tidak mau harus ada penyesuaian harga jual juga nantinya ke masyarakat begitu. Ya betul, jadi ini memang kondisinya bisa saja berkebalikan dengan kondisi setahun 2 tahun terakhir ini ya. Jadi sentimen di masyarakat itu cenderung lesu sebenarnya karena kan harga-harga kecenderungan stabil malah menurun. Inflasi kita rendah sekali tahun lalu ya. Jadi ini juga terutama karena serbuan barang import dari luar ya, sehingga harga juga kecenderungan menurun. PDB nominal kita kecenderungan menurun. Jadi memang yang paling utama kalau untuk korporasi itu yang harus dilihat adalah PDB nominal ya, dimana ini kan cerminan dari omset perekonomian kita. Nah ini sebenarnya ada sedikit ya, kalau misalnya kurs ataupun harga minyak tadi tidak naik lebih tinggi dari threshold tertentu, ini harusnya malah memberikan sentimen positif, di mana kebanyakan perusahaan tentu mulai ada semacam animal spirit ya untuk menambah inventory dan lain-lain, khawatir harga naik ke depannya. Tapi saya pikir tadi kalau misalnya kondisinya masih bisa terkendali, tidak ada eskalasi yang berlebihan tadi ya. Sekarang terburuk kan tadi kalau misalnya ada balas-membalas dan akhirnya berpengaruh ke harga minyak global. Tapi kalau sejauh ini mereda, ini tentunya malah memberikan semacam efek positif ya. Jadi tidak ada eskalasi yang berlebihan di Timur Tengah sana, Mas Pras. Langkah antisipatif yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah. Apakah perlu ada bauran kebijakan lagi, fiskal moneter yang berkolaborasi di sana? Kemudian bagaimana dengan pelaku usaha? Apakah harus melakukan hedging terkait dengan bagaimana kebutuhan bahan-bahan impor untuk bahan baku mereka nih misalnya? Betul ya, jadi kalau untuk korporasi yang punya exposure besar, misalnya untuk ekspor maupun impor ataupun utang ya dalam valuta asing, saya selalu menganjurkan untuk melakukan hedging. Tadi ya, ketidakpastiannya tinggi ya. Bagi sebagian orang ini menganggapnya sebagai biaya tambahan ya, karena harus membayar premi kan. Tapi di sisi lain ini adalah ongkos untuk tidur nyenyak juga gitu ya ke depan, supaya aman tetap posisi dari mereka dikala memang kondisinya tadi seperti tadi yang masih kita belum pasti ke depan. Jadi hedging salah satu alat yang memang bisa kita lakukan. Kalau dari sisi otoritas ya memang kan mereka juga punya banyak swap arrangement ya dengan banyak negara, ini jadi buffer juga sebenarnya, dan ini nilainya sangat besar dan belum pernah kita pakai juga gitu ya. Nah, Chiang Mai Initiative itu bisa lebih dari $100 billion dengan beberapa negara bilateral, dengan Australia, dengan Korea, dengan China, dengan Jepang. Ini sebenarnya nilainya besar sekali dan sewaktu-waktu bisa kita akses untuk melakukan swap arrangement. Bahkan dengan kita punya perjanjian repo, jadi kita bisa lakukan repo juga sebenarnya dengan sewaktu-waktu kalau diperlukan ya, Mas Pras. Baik, tapi dengan kondisi ekspor kita bagaimana potensinya? Mengingatkan beberapa negara masih terkendala begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi ini satu hal ya, memang kondisi globalnya sebenarnya di awal tahun ini mulai pulih, ekspor maupun impor global, tapi ini kembali kita ada masalah nih di Timur Tengah yang bisa mengganggu ya. Sebelumnya
arus perdagangan global terganggu oleh serangan Houthi ya di Betul. selatan itu ya, di Bab al-Mandab, selatan Bab al-Mandab. Nah, sekarang ada tambahan lagi dengan persoalan baru ini. Nah, jadi ya memang kita perlu cari alternatif juga ya, mitra-mitra dagang ini kan sebenarnya beragam ya, banyak yang belum kita eksplor. Negara-negara lain sebenarnya banyak juga yang kita kan biasanya hanya konsen atau fokus pada negara-negara mitra dagang tradisional kita ya. Tapi Yes. sebenarnya di sana kan banyak negara-negara yang mungkin tidak lewat jalur sana, lewat jalur lain ya, yang bisa kita lakukan penjajakan ya, baik untuk kerjasama perdagangan maupun juga untuk kerjasama investasi. Jadi sources untuk bahan baku kan sebenarnya kita bisa coba cari juga ya, mungkin yang belum dieksplor sebelumnya, Mas Pras. Oke. Nah, lantas proyeksi Anda terkait dengan kondisi ke depan tentunya bagi perekonomian Indonesia, seberapa resilience-nya begitu kita menghadapi tekanan-tekanan dari global yang justru memang ini lebih besar dibandingkan dengan kondisi domestik saat ini? Ya, kita sudah beberapa kali ya menghadapi Ya. episode yang mirip-mirip ya, walaupun tadi ada kekhawatiran dan kita tetap harus menyiapkan contingency plan, tapi sejauh ini saya melihat secara risiko maupun potensi ini sebenarnya balance buat kita. Jadi kita punya komoditas ya, tadi di luar minyak memang ya. Jadi yang paling khawatir tadi kan kalau harga minyaknya naik lebih cepat dari harga barang-barang yang kita ekspor ya. Tapi pasti ada lag di sana dan saya melihat kemungkinan harga komoditas yang lain juga akan mengikut naik ya. Oke. Dan berikutnya ya kita menjaga confidence dalam negeri, domestik. Kita tahu konsumsi domestik itu menjadi porsi utama dalam ekonomi kita ya. Yes. Ini 59% kan dari konsumsi. Dan yang kedua, jangan sampai terjadi lagi seperti tahun lalu di mana belanja pemerintah itu baru kuat di akhir tahun. Jadi kalau bisa ya mulai di-spend sepanjang tahun ya, sehingga ini juga menambah multiplier tadi ya, terutama untuk proyek-proyek yang punya nilai multiplier tinggi. Ya. Dan untuk juga menjaga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu bagaimana supaya bisa tetap terjaga ya, penyerapan tenaga kerjanya harus tetap kuat, Mas Pras. Baik, tapi secara umum kita sudah cukup siap begitu menghadapi kendala ataupun tekanan. Saya masih cukup eskalasi yang optimis kuat. ya, pertumbuhan masih bisa sekitaran 5% ya. Oke. Saya tidak melihat ada potensi, ada beberapa analis mengatakan bisa ke 4,5%, 4%. Karena di episode sebelumnya biasanya kalau ada masalah waktu itu di Ukraina misalnya di 2022, pertumbuhan justru lebih baik malah ya. Jadi berdoanya bukan yang buruk malah, tapi memang kondisinya seperti itu. Tapi yang tadi perlu dijaga adalah kesehatan postur fiskal kita, juga mungkin tadi ya kerjasama bilateral, multilateral terkait dengan currency juga tetap kita harus lakukan untuk menjaga confidence pasar, supaya yang penting ini kan jangan sampai ada kepanikan ya. Dan kalau kita lihat sejauh ini market sebenarnya kita tadi agak lagging ya. Nah yang lain melemah, kita masih relatif kuat tadi mata uangnya dibandingkan peers kita ya, dibandingkan emerging market yang lain. Itu dia kondisi Indonesia saat ini yang sudah disampaikan oleh Bapak David Sumbal, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK, terkait dengan kondisi geopolitik global khususnya dengan eskalasi yang semakin meningkat antara Israel dan juga Iran. Pak David, terima kasih banyak atas waktu dan sharing dan analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak David. Salam sehat Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.